Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fad Abdurrahman Zaini dari program studi pendidikan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang membahas tentang air limbah dan dampaknya. Nah, saya akan menceritakan jadi pada suatu negara memiliki banyak sekali pabrik industri logam dan elektronik, yang mana setiap harinya pabrik ini membuang air limbah, ribuan liter air limbah ke dalam sungai, yang mana sungai ini berada di sekitar pemukiman warga atau masyarakat. Nah, dalam air limbah ini mengandung zat yang berbahaya, yaitu ion logam berat seperti kromium hexavalen atau Cr6+, yang mana apabila Cr6+ ini masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang seperti kerusakan ginjal, kanker, dan sebagainya. Nah, akibat pencemaran lingkungan, akibat pencemaran sungai ini, banyak sekali warga yang mengeluh kepada pemerintah karena mereka terjangkit penyakit. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan ilmuwan muda untuk mencari solusi ilmiah yang efektif, murah, dan ramah lingkungan. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi masalah limbah ini secara ilmiah dengan salah satu metode kimia yang sudah saya pelajari, yaitu reaksi redoks. Saya akan memaparkan hasil pengamatan yang sudah saya dapatkan dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, yaitu apa itu reaksi redoks dan mengapa reaksi redoks bisa menjadikan Cr6+ tidak berbahaya. Nah, jadi reaksi redoks adalah salah satu reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron yang terdiri dari dua proses. Yang pertama itu reduksi dan yang kedua oksidasi. Apa itu reduksi dan oksidasi? Reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi karena menerima elektron, sedangkan oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi karena melepaskan elektron. Nah, Cr6+ berbahaya karena sangat toksik dan mudah sekali larut dalam air, sehingga apabila masuk ke dalam tubuh itu sangat berbahaya. Nah, dengan reaksi redoks, Cr6+ bisa diubah menjadi Cr3+ yang lebih stabil, tidak mudah larut dalam air, dan jauh lebih tidak beracun, sehingga aman bagi lingkungan dan makhluk hidup. Pertanyaan kedua, yaitu menentukan zat yang mengalami oksidasi dan reduksi, kemudian menjelaskan oksidator dan reduktornya. Di sini ada dua zat, yaitu Cr2O72- dan Fe2+. Pada Cr2O72- mengalami reduksi karena Cr berubah dari +6 menjadi +3, sedangkan Fe2+ mengalami oksidasi karena Fe berubah dari +2 menjadi +3. Kemudian menjelaskan oksidator dan reduktor. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, oksidator di sini adalah Cr2O72-, sedangkan reduktor adalah Fe2+. Pertanyaan ketiga, mengapa Cr6+ perlu diubah menjadi Cr3+? Nah, Cr6+ perlu diubah karena Cr6+ ini bersifat karsinogenik dan mudah diserap oleh tubuh yang menyebabkan kerusakan ginjal, gangguan syaraf, dan kanker. Sedangkan Cr3+ itu tidak lebih berbahaya, kurang larut dalam air, dan tidak mudah diserap oleh tubuh, sehingga aman apabila terakumulasi oleh lingkungan. Pertanyaan keempat, apakah metode redoks sudah tepat apabila dibandingkan dengan metode lain seperti filtrasi atau pengendapan? Baik, kita akan bandingkan metode redoks ini dengan metode lain seperti filtrasi atau pengendapan berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Pada reaksi redoks memiliki kelebihan yaitu mengubah ion beracun menjadi tidak beracun, namun memiliki kekurangan yaitu membutuhkan reagen khusus dan kontrol kondisi reaksi seperti pH dan suhu. Pada filtrasi memiliki kelebihan yaitu proses fisik mudah dilakukan, namun memiliki kekurangan juga yaitu tidak efektif untuk ion-ion yang mudah larut seperti Cr6+. Pada pengendapan memiliki kelebihan yaitu dapat menghilangkan logam apabila logamnya sudah diubah menjadi bentuk tak larut, dan memiliki kekurangan yaitu membutuhkan tahap tambahan apabila logam
masih dalam bentuk larut. Jadi, kesimpulannya, reaksi redoks lebih tepat secara kimiawi untuk Cr6+ karena langsung mengubah bentuk toksiknya. Pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan bagaimana proses reaksi redoks dapat membantu menurunkan dampak pencemaran logam berat di sungai. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ion logam berbahaya yang ada di air limbah, contohnya seperti Cr6+. Lalu yang kedua, tambahkan zat pereduksi seperti Fe2+. Lalu yang ketiga, terjadilah reaksi redoks, yaitu Fe2+ menjadi Fe3+ karena oksidasi, lalu Cr2O72- menjadi Cr3+ karena mengalami reduksi. Lalu yang keempat, pembentukan endapan Cr3+ yang bisa dihilangkan dengan filtrasi atau pengendapan. Lalu yang kelima, air yang sudah dibersihkan dialirkan kembali ke lingkungan. Lalu yang terakhir, jika ada bagian penjelasan yang belum tepat, misalnya bilangan oksidasi atau mekanisme reaksi, maka yang akan saya lakukan adalah mengakses jurnal atau artikel ilmiah, kemudian saya akan berkonsultasi dengan dosen atau guru pembimbing saya. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat saya hadirkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.